Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sering kita mendengar Ustadz berkata amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya amalnya orang yang beragama Islam, dan hanya sebatas itu yang disampaikan, tidak diterangkan secara rinci dan detail. Mengapa hanya yang beragama Islam saja yang diterima amal ibadahnya? Bukankah semua nabi adanya diutus untuk memberi pencerahan ke umat manusia di zamannya masing-masing? Lalu agamanya para nabi itu apa? Sedangkan para nabi kesemuanya diutus sebagai teladan di zamannya masing-masing, walau ajarannya, syariatnya ada perbedaannya, akan tetapi kesemuanya diutus dari Tuhan yang sama. Walau para nabi ada perbedaan dalam menyebut Tuhannya. Contohnya Nabi Nuh menyebut Tuhannya dengan sebutan Yahweh. Akan tetapi dalam memahami zatnya, Tuhannya sama persis dalam pengertian satu zat yang dianggap sebagai Tuhannya. Semua para nabi, para rasul, yang berarti maksud dari perkataannya para ustadz, amal ibadah yang diterima hanya yang beragama Islam untuk mereka yang beramal ibadah yang diserahkan kepada zatnya Tuhan yang menciptakan alam ini, yang disebut oleh umatnya Nabi akhir zaman dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti yang menyebut Tuhannya dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariatnya mengikuti yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua alam ini. Karena baginda Nabi bersabda, di akhir zaman akan ada ahli fitnah yang digambarkan mempunyai mata sebelah atau bermata satu. Apa benar ahli fitnah di akhir zaman secara fisik matanya cuma satu atau sebelah? Kata itu bisa benar bisa salah, karena dalam kenyataannya Samiri yang disebut sebagai Dajjal di zamannya Nabi Musa tidak diceritakan cacat matanya. Mata sebelah itu bentuk bahasa kias untuk mereka yang memahami Tuhannya dengan berpedoman dengan ayat Al-Quran. Ada ayat yang mereka ingkarinya. Tentunya ayat untuk memahami zatnya Tuhan dengan ayat ketuhanan, dan mereka pastinya sifat-sifat yang telah ada yang berjumlah 99 asma wa sifatnya oleh mereka ditakwilkan. Islam yang artinya selamat menyelamatkan. Secara bahasa kata Islam dari bahasa Arab berakar dari akar kata salima, ya selamu, selamatan, wassalam, yang banyak arti seperti selamat, tunduk, patuh, pasrah, menyerahkan diri, yang artinya Islam artinya selamat. Yang selamat mereka yang mau tunduk dan patuh kepada Tuhan yang menciptakan alam ini. Siapa mereka yang tunduk dan patuh? Mereka yang mau melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu bagaimana dengan mereka yang mengerjakan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi yang mereka anggap sebagai zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelisihi dengan zatnya yang dituhankan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda,
perbuatan yang menyerupai mereka termasuk dari golongannya mereka. Itu soal iman yang dipahami dengan pikirannya atau atas prasangkanya dan menyerupai berhalanya agama mereka atau dari agama tetangga tersebut. Kerusakan tauhid dari zamannya Nabi Adam sampai saat ini selalu serupa dan sama. Tuhannya diserupakan atau disamakan dengan makhluk, atau disamakan dengan Nabi Adam, atau disamakan dengan manusia, dan ruhnya dianggap sama dengan Tuhannya. Orang-orang yang demikian termasuk dari golongan mereka, tidak termasuk dari yang diimani para nabi. Dan sepengetahuan kami, syariat dari nabi lain boleh dilakukan karena baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan dan menjadi rukun Islam yang kelima. Akan tetapi wajib didahulukan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai umat jangan sampai bilang sesat yang diajarkan oleh para nabi yang lain, karena para nabi semuanya lebih mulia dari manusia pada umumnya. Orang yang berani bilang sesat ajarannya para nabi berarti kurang ajar atau disebut kurang belajar. Intinya, yang mempunyai wewenang yang mutlak menerima dan menolak amal ibadahnya makhluk itu wewenangnya Zat yang menciptakan semua alam semesta ini. Wewenangnya mutlak, tidak dapat diganggu gugat. Walau demikian, Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat yang maha adil. Yang salah imannya, tentu amal ibadahnya akan tertolak karena tidak layak disebut beragama Islam. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.